Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, jelang penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mempersiapkan infrastruktur digital untuk mendukung penyelenggaraan keketuaan ASEAN 2023. Melalui Pusat Monitoring Telekomunikasi, Kominfo terus memantau kualitas jaringan telekomunikasi seluler dan akan melakukan upgrade untuk ketersediaan BTS yang ditargetkan rampung pada bulan April mendatang. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mempersiapkan infrastruktur digital untuk mendukung sukses penyelenggaraan keketuaan ASEAN 2023. PLT Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail menyatakan, terus melakukan pemantauan jaringan telekomunikasi agar tetap berkualitas. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memastikan kesiapan infrastruktur jaringan telekomunikasi di wilayah Labuan Bajo, seperti telah tersedianya jaringan fiber optik sepanjang 3.773,73 km dengan sebaran optical distribution point sebanyak 2.055 titik. Selain itu, Ismail juga mengungkapkan pihaknya telah menyediakan 1.635 BTS untuk jaringan 4G dan 3 BTS untuk jaringan 5G di wilayah permukiman warga maupun perhelatan event KTT ASEAN Indonesia 2023. Melalui Pusat Monitoring Telekomunikasi, Kominfo bersama Telkom Group juga terus memantau terkait kualitas jaringan telekomunikasi seluler dan akan melakukan upgrade untuk ketersediaan Base Transceiver Station Combat yang ditargetkan akan selesai pada minggu kedua bulan April mendatang. Pemirsa, pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023 sudah resmi dibuka. Pada tahun ini terdapat 8 instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan. Terhitung mulai dari tanggal 1 hingga 30 April 2023, para calon pelamar dapat langsung mendaftarkan dirinya secara daring. Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023 sudah resmi dibuka. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui situs dikdin.bkn.go.id. Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan, terhitung dari tanggal 1 hingga 30 April 2023, para calon pelamar bisa langsung mendaftarkan dirinya melalui situs yang tertera. Namun, terkhusus bagi calon pelamar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, pendaftaran mulai dibuka dari tanggal 3 hingga 30 April 2023. Pada tahun ini terdapat 8 instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan, meliputi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Pusat Statistik, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Menteri Anas juga mengajak para putra-putri terbaik bangsa untuk mendaftar di sekolah kedinasan yang sesuai dengan minat masing-masing dan diharapkan dapat melahirkan aparatur sipil negara yang berintegrasi sekaligus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan lawatan ke Seoul, Korea Selatan. Dalam agenda tersebut, Menlu menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif Indonesia-Korea atau IKCPA untuk memperdalam kerjasama ekonomi di antara kedua negara.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai menyelesaikan kunjungan kerja selama 2,5 hari di Seoul, Korea Selatan menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea atau IKCPA untuk memperdalam kerjasama ekonomi kedua negara. Dalam pertemuan Komisi Bersama keempat Republik Indonesia Korea Selatan dengan Menlu Park Jin, Menlu Retno memaparkan bahwa melalui IKCPA kedua negara telah mencatat nilai perdagangan tertinggi sebesar 24,53 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 366,6 triliun rupiah pada tahun lalu. Angka tersebut naik 33% dibandingkan nilai perdagangan bilateral Republik Indonesia Korea Selatan pada tahun 2021. Namun, menurut Menlu, Indonesia masih memiliki ruangan yang cukup besar untuk meningkatkan perdagangan sehingga dapat mencapai target 30 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 448,4 triliun rupiah. Sejak pemberlakuan IKCPA awal tahun ini, lebih dari 1.000 sertifikasi asal barang telah diterbitkan guna mendapatkan tarif preferensi dengan nilai perdagangan 52,88 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 790,3 miliar rupiah. Saya tekankan pentingnya implementasi 18 proposal proyek yang telah diajukan Indonesia dalam kerangka IKCPA, yaitu di bidang pertanian, kesehatan, budaya, konstruksi, perikanan, otomotif, semikonduktor, dan IT yang dapat meningkatkan kapasitas produsen Indonesia untuk memenuhi standar kualitas produk di pasar Korea. Dalam menutup pertemuan Joint Commission Meeting Indonesia-Korea, Menlu RI juga meminta dukungan Korea terhadap percepatan digitalisasi industri manufaktur Indonesia guna meningkatkan kapasitas UMKM Indonesia. Pos Indonesia berkolaborasi dengan BUMN kembali menggelar program Mudik Bersama tahun 2023. Bagi Anda yang berminat mudik bersama ini dapat mendaftar melalui laman mudikbersama.bumn.id mulai dari tanggal 30 Maret hingga 7 April 2023. Pos Indonesia berkolaborasi dengan BUMN kembali menggelar program Mudik Bersama tahun 2023 dengan pendaftaran mulai dari tanggal 30 Maret hingga 7 April 2023. Hanya dengan membayar Rp1.444 per orang, masyarakat sudah dapat menikmati fasilitas mudik bersama tersebut. Rute Mudik Bersama yang digelar PT Pos Indonesia yakni Jakarta-Surabaya, Bandung-Semarang-Solo-Surabaya, dengan keberangkatan 14 April 2023 dan Surabaya-Solo-Semarang-Bandung dengan keberangkatan tanggal 15 April 2023. Selain untuk membantu masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman, mudik bersama ini juga untuk mengurangi risiko kemacetan di jalan raya. PT Pos Indonesia menyediakan 5 unit bus untuk memfasilitasi mudik bersama BUMN. Untuk info lebih lanjut dapat mengunjungi laman mudikbersama.bumn.id atau pendaftaran langsung pada laman daftar.mudikbersama.bumn.id/home/info mudik. Kemudian pilih moda transportasi mudik, lalu pilih Pos Indonesia. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan mengenai publisher right bersama dengan Ketua Dewan Pers. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.